Pagi Shalom. Ya, pada pagi menuju siang hari ini kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk mari kita sembah Tuhan. Kita mau datang pada Tuhan pada siang hari ini. Kita mau naikkan pujian bagi nama Tuhan. Kita katakan Tuhan Yesus baik, sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau yang bertata Tuhan di atas segala pujian. Yesus. Haleluya. Mari kita datang sembah Tuhan, jangan ada yang berdiam diri. Kita mau datang sembah Tuhan pada siang hari ini. Kita mau nyatakan Engkaulah yang baik Bapa, Engkaulah yang setia dalam hidup kami. Engkau yang setia Tuhan Yesus. Haleluya. Engkaulah Allah yang perkasa, mulialah nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang mulia, Yesus. Takkan pernah Kau biarkan kami berjalan sendiri, sebab kami ada Engkau Tuhan. Mari kita datang menyembah Tuhan. Kita mau naikkan ku bersyukur Bapa, sebab Engkaulah Tuhan Allah kami yang luar biasa dalam hidup kami. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, Rancangan indahmu terjadi di hidupku. sebab Kau Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan lebih lagi. Banyak yang
Kau perbuat, amin, Tuhan, di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidup. sebab kami percaya Tuhan Engkau yang lebih mengerti Apa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, Ku bersyukur Bapa, amin. ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita mau katakan saat ada lembah kelam, Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hati-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. tak ada lembah kelam, Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hati-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. sama-sama kita nyatakan. Ku bersyukur Bapa, Amin, kami bersyukur Tuhan. ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Ku bersyukur, bersyukur, kami bersyukur Bapa. ku bersyukur.
Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami mengucap syukur Yesus. Takkan pernah Kau tinggalkan, takkan pernah Kau biarkan kami berjalan sendiri. Kami punya Allah seperti Engkau Yesus. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Percaya padamu, kami berserah padamu Yesus. Hanya Yesus yang kami panggil, hanya Yesus yang kami sembah. Yesus Kristus Tuhan, tiada yang lain Tuhan. Hanya Kaulah satu-satunya harapan kami, harapan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk segala berkat dan nikmat yang Kau berikan dalam kehidupan kami Bapa. Kami hari ini ada, itu semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Bukan hanya ucapan biasa Tuhan, tapi kami benar-benar bersyukur dari hati kami yang paling dalam Bapa. Untuk apapun yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami, baik keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, sekolah kami, dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami akhir-akhir ini Bapa. Kami tetap bersyukur untuk segalanya. Dan kami bangga punya Allah yang luar biasa seperti Engkau Bapa. Engkau yang selalu menaungi, Engkau yang selalu menyertai hidup kami Bapa. Terima kasih Bapak. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami saat ini, kami percaya Tuhan semuanya itu mendatangkan kebaikan dan bisa mendekatkan kami lebih lagi dengan Kau Bapak. Terima kasih Bapak untuk segalanya yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebelum duduk, sapa kanan kiri, tapi nggak boleh berjabat tangan ya, nggak boleh buka masker. Ayo, 1, 2, 3. Ya, jika sudah silakan duduk. Silakan duduk. Kita naikkan pujian bagi nama Tuhan. Tuhan yang empunya kerajaan dan kuasa. Kau Tuhan yang empunya kemuliaan selamanya. Kau Tuhan yang empunya kerajaan dan kuasa. Kau Tuhan, Tuhan yang empunya kemuliaan selamanya, kemuliaan selamanya. Kita mau angkat tangan kita. Amin, 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 amin. Sekali lagi katakan amin. Amin, amin. Yes.
kerajaan dan kuasa. Sebab Kau Tuhan yang mempunyai kemuliaan selamanya. Kau Tuhan, yes, yang mempunyai kerajaan dan kuasa. Kau Tuhan yang mempunyai kemuliaan selamanya, kemuliaan selamanya. Sama-sama, hey, amin, hey, amin, 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 amin. Sekali lagi amin, 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 amin. Sebentar, saya lihat ini tadi waktu amin nggak ada yang angkat tangan. Ada yang punya permasalahan utang atau jemuran belum diangkat? Nggak ada ya. Jadi ketika bilang amin, angkat tangannya semua. Oke? Satu lagu lagi dong, biar semangat. Oke? Ayo sama-sama. Amin. Yes. Amin. 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 Haleluya. Puji Tuhan. Amin. 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 Kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mau lebih lagi puji nama Tuhan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita katakan denganmu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun, kita mau katakan Yesus Kau, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Semuanya hanya Kau Tuhan, amin. Kekuatan kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dari kemuliaan sampai selama-lamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang, oh amin. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkah. Kita mau katakan Yesus Kau, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kau dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Semua hanya Kau Tuhan, Yesus, sumber kekuatan kuasa-Mu curah bagiku senantiasa. Denganmu kita mau berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya.
siap untuk nama Tuhan lebih lagi. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yes. Kabul bagi nama Tuhan. Yes. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau datang pada Tuhan. Pujilah kami Bapa, supaya Engkau melihat kedalaman hati kami. Seberapa dalam Engkau mengerti hati kami Bapa. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Kita mau naikkan pujian, ku nyanyi Hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kita mau lebih sungguh lagi, kita katakan, ajilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi
muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak Satu pengakuan iman kami di hadapan-Mu, hanya nama Yesus Kristus yang layak kami sembah, yang layak kami puja, kami tinggikan. Engkau yang bersemayam hadir di tengah-tengah umat-Mu, yang pagi hari ini memilih yang terbaik untuk kami beribadah kepada Tuhan. Sebab itu mari Roh Kudus bawa kami lebih dalam lagi untuk kami belajar akan firman-Mu. Berikan kami hati telinga seorang murid, hati seorang murid yang mau diajar, dididik, dinasehati oleh firman Tuhan. Roh Kudus, urapi dan kuasai hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif tangan-Mu, biar setiap perkataan pernyataan hamba adalah pernyataan yang datang dari Tuhan saja. Hanya di dalam nama Yesus, semua kita yang siap belajar firman Tuhan pagi hari ini, katakan bersama dengan saya, amin. Yuk sekali lagi kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari silakan duduk saudaraku. Puji nama Tuhan. Saya percaya kasih setia Tuhan senantiasa berlimpah-limpah dalam hidup kita. Amin. Katakan shalom jemaat Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Saya percaya Tuhan kita Yesus Kristus luar biasa. Kabar kita juga selalu luar biasa. Mari kita akan buka Alkitab kita bersama-sama saudaraku dalam kitab Hagai. Pasal yang kedua. Kitab Hagai dalam perjanjian lama pasal yang kedua. Kita akan baca dari ayat yang ke-11 dan ayat ke-12. Di dalam Alkitab elektronik ayat yang ke-10 dan ke-11. Hagai pasal 2 ayat 11 dan 12 dengan perikop pembangunan bait suci terancam oleh ikut sertanya orang-orang najis. Hagai pasal 2 ayat yang ke-11 dan ke-12. Pada tanggal 24 bulan yang ke-9, pada tahun yang kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Hagai. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam itu, tanyakanlah pengajaran kepada para imam. Saudaraku, pada waktu itu orang Israel, mereka baru saja pulang dari tanah pembuangan ketika orang-orang Israel dibuang oleh Raja Nebukadnezar, oleh Raja Babel ke Babel, dan mereka menjadi tawanan di sana. Dan akhirnya ketika kerajaan Babel runtuh, maka kerajaan Persia mengizinkan orang-orang Israel boleh pulang kembali ke Yerusalem, boleh pulang kembali ke negerinya dan membangun kembali bait suci. Namun saudaraku, beriringnya waktu, setelah kurang lebih hampir 20 tahun mereka sudah ada di Yerusalem kembali. Namun ternyata saudaraku, bait suci tidak pernah kunjung jadi. Tidak pernah mereka bangun. Menjadi satu perkara bukan karena ketidakmampuan mereka untuk membangun, tetapi ada rasa enggan, ada perasaan excuse, ya, permakluman untuk menunda-nunda tentang pembangunan bait suci ini. Sehingga akhirnya Allah mengutus Nabi Hagai untuk memperingati orang-orang Israel ini. Saudara, di tengah-tengah masa pandemi ini pun saudaraku, kita sempat terhenti ibadah sekian lama. Ada beberapa rekan kita bahkan sampai setahun lebih tidak beribadah. Saya menjumpai saudaraku, seperti apa yang digambarkan dalam kisah ini, demikian juga apa yang terjadi dalam kehidupan rohani anak-anak Tuhan hari-hari ini. Ada banyak anak-anak Tuhan yang didapati ketika mereka kembali melihat
keadaan hidup mereka, bait suci yaitu hidup mereka sendiri, sama seperti bait suci Yerusalem pada saat itu, hanya berupa reruntuhan, hanya berupa puing-puing yang tertumpuk. Dan ada begitu banyak orang yang mengingatkan, ada hamba-hamba Tuhan yang mengingatkan, ada hamba-hamba Tuhan yang menegur tentang perkara ini. Tapi tidak sedikit juga saudaraku, ada begitu banyak orang yang enggan, excuse, memaklumi, mengasihani, meninabobokan diri. Seolah-olah mereka menganggap bahwa ini bisa ditunda. Mereka tidak lagi menjadikan Tuhan, tidak menjadikan Allah sebagai sentral, sebagai fokus hidup mereka. Sehingga mereka membiarkan kehidupan rohani mereka porak-poranda. Mereka membiarkan bait suci, yaitu kehidupan rohani mereka, seperti tumpukan-tumpukan puing yang tidak berguna. Hari ini saudaraku, firman Tuhan mau ingatkan kita saudaraku. Di tengah-tengah masa pandemi ini, perhatikan keadaan kita. Bagaimana kehidupan rohanimu? Bagaimana bait suci kehidupanmu, kehidupan rohanimu di hadapan Tuhan? Apakah itu sebuah bangunan bait suci yang kokoh berdiri? Atau justru kita membiarkannya saja sebagai tumpukan puing-puing reruntuhan dari bait suci itu. Dan satu perkara saudaraku, kalau kita baca dari perikop ini saudaraku, pembangunan bait suci terancam oleh ikut sertanya orang-orang kudus. Ada satu ancaman besar yang menjadi dampak besar untuk kita membangun kembali, untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang bangkit dari keterpurukan kehidupan rohani kita, untuk kita meletakkan dasar pembangunan bait suci kehidupan rohani kita, yaitu kenajisan, dosa. Makanya firman Tuhan bilang bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinga Allah tidak dapat mendengar, tetapi yang memisahkan antara engkau dan Allahmu adalah dosa dan kejahatanmu. Oleh karena itu hari ini kita coba memperhatikan saudaraku, ada beberapa hal penting yang dinyatakan oleh Hagai menjadi satu peringatan buat kita. Kita memperhatikan keadaan hidup rohani kita. Kita memperhatikan bagaimana bangunan bait suci yang ada dalam hidup kita. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, di mana roh Allah hadir, di mana roh Allah tinggal di dalammu. Hal yang pertama saudaraku, coba yuk kita lihat pada ayat 13 dan 14. Hagai pasal 2 ayat 13 dan 14 firman Tuhan berkata, andai kata seseorang membawa daging kudus dalam punca bajunya, lalu dengan puncanya itu ia menyentuh roti atau sesuatu masakan atau anggur atau minyak atau sesuatu yang dapat dimakan, menjadi kuduskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab katanya, apa saudaraku? Tidak. Ayat 14. Berkatalah pula Hagai, jika seseorang yang najis oleh mayat menyentuh semuanya ini, menjadi najiskah yang disentuhnya itu? Lalu para imam itu menjawab katanya, tentu. Saudara, analogi atau perumpamaan yang digunakan oleh Hagai ini mungkin di telinga kita, orang-orang zaman sekarang rasanya ini asing begitu ya. Tetapi analogi atau perumpamaan yang dipergunakan oleh Hagai kepada orang-orang Israel pada zaman itu, ini satu pengertian yang gamblang, satu pengertian yang jelas. Kurang lebihnya begini saudaraku, Hagai mau bilang begini, kalau ada sesuatu yang kudus, dikatakan di sini, andai kata seseorang membawa daging kudus, daging persembahan untuk persembahan kepada Allah, sesuatu yang kudus yang dipersembahkan kepada Allah, dan itu ditempelkan, itu diletakkan, itu disentuhkan kepada makanan atau minuman yang najis. Pertanyaannya,
apakah benda yang najis itu menjadi kudus? Para imam menjawab, tidak. Ya, perhatikan ya. Benda yang kudus disentuhkan, diletakkan kepada benda yang najis. Benda yang najis itu tetap najis, tidak bisa menjadi kudus. Sebaliknya saudaraku, ayat 14. Berkatalah pula Hagai, jika seorang yang najis oleh mayat. Jadi peraturan orang Yahudi saudaraku, kalau seseorang menyentuh mayat, maka dia najis mayat selama 7 hari. Kalau seseorang yang najis, lalu dia menyentuh barang yang kudus, maka barang yang kudus itu menjadi najis. Jadi dia najis nih, dia sentuh barang yang kudus. Barang yang kudus itu berubah jadi najis. Makanya dikatakan tentu jadi najis katanya. Apa artinya saudaraku? Saya mau mendapatkan sesuatu perkara begini saudaraku. Kekudusan itu tidak dapat ditransfer. Kekudusan itu tidak bisa menular. Kekudusan itu tidak dapat disalurkan. Tetapi dengar baik-baik. Kenajisan itu menular. Kenajisan itu tersalurkan kepada orang lain. Ya, bicara kekudusan itu nggak bisa ditransfer. Kekudusan itu bukan urapan, saudaraku. Kekudusan itu nggak bisa tumpang tangan. Kekudusan itu nggak bisa didoakan. Kekudusan itu harus keputusan. Kekudusan itu harus komitmen yang timbul dari hati seseorang. Saya mencatat di sini saudaraku, Hagai menjelaskan kepada umat Tuhan bahwa kekudusan tidak dapat disalurkan, tidak dapat menular. Sebab banyak sekali orang-orang Israel pada saat itu mereka berpikir bahwa sekarang mereka tinggal di kota kudus. Ini bukan kota kudus Jawa ya, tapi maksudnya Yerusalem. Mereka berpikir karena mereka sekarang ada di Yerusalem, ada di kota kudus, maka mereka sekarang jadi umat yang kudus. Ya, mereka punya persepsi seperti itu. Karena sekarang mereka sudah kembali ke negeri mereka, dapat beribadah kembali kepada Allah, mereka berpikir bahwa mereka sudah jadi kudus. Firman Tuhan berkata, tidak bisa seperti itu. Hagai menjelaskan bahwa tinggal di negeri kudus tidak membuat mereka, tidak menjadikan mereka orang yang kudus. Saya mau berkata hal yang sama hari ini, dengar baik-baik. Demikian juga dengan kita, bukan karena label kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan. Ya, katanya orang Kristen itu anak Tuhan ya. Bukan label itu yang menyebabkan saudara dan saya menjadi orang kudus. Anda datang ke gereja tidak menjadikan Anda kudus. Ini garis bawah ya saudaraku. Ya. Bahkan ketika Anda ditumpangkan tangan atas pendeta, oleh pendeta, tidak menjadikan Anda kudus. Yang bisa membuat Anda menjadi kudus, yang bisa membuat kita jadi kudus, adalah pilihan hidup kita. Ketika kita memutuskan untuk berkomitmen secara pribadi, kita melakukan kehendak Tuhan dengan tekad yang kuat, kita sungguh-sungguh untuk hidup dalam kebenaran. Itulah yang membuat saudara dan saya menjadi orang yang kudus. Amin. Sekali lagi saudaraku, kekudusan gak bisa ditransfer. Kekudusan gak bisa menular. Kekudusan gak bisa disalurkan. Kekudusan itu adalah pilihan hidupmu. Keputusan dalam hidupmu. Apakah engkau mau hidup kudus atau hidup dalam dosa? Sebaliknya saudaraku, sebaliknya. Kalau kita bicara kenajisan, ini bahaya saudaraku ya. Kenajisan, dosa itu menular.
itu mudah sekali tersalurkan, mudah sekali ditransfer, menular ke orang sekitar. Persoalannya kita tinggal di dunia yang najis. Kita tinggal di dunia yang berdosa. Saya mengutip pernyataan dari Nabi Yesaya. Dalam Yesaya 6 ayat 5 berkata begini saudaraku. Yesaya berkata, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Jadi saudaraku, orang-orang di sekitar kita, rekan-rekan kerja kita, bahkan saya mau berkata, gadget yang ada di tanganmu, yang kemana-mana engkau bawa itu membawa pengaruh kenajisan dalam hidup kita. Tidak bisa tidak. Apapun di sekeliling kita hari-hari ini saudaraku, di tengah dunia ini membawa kenajisan dalam hidup kita. Ada sesuatu yang buruk yang bisa tertransfer ke hidup kita. Yang bisa berdampak dalam hidup kita. Jadi saudaraku, di dunia ini kita ini lebih gampang dibuat jadi najis ketimbang jadi kudus. Orang-orang di sekitar kita mendorong kita untuk jadi najis. Pengaruh-pengaruh di sekitar kita mendorong kita untuk berbuat dosa. Gampang sekali saudaraku untuk kita jatuh di dalam dosa. Karena segala sesuatu di dunia ini cenderung membuat kita menjadi najis. Dosa ini menjebak saudaraku. Tanpa kita sadari, kita sudah terseret ke dalam dosa. Ini yang harus kita pahami saudaraku, ya. Bahwa kekudusan itu nggak bisa menular. Tapi persoalannya, kenajisan, dosa itu menular. Dan terlalu mudah saudaraku, hari-hari ini di sekeliling kita, pengaruh-pengaruh buruk itu menular ke hidup kita. Karena itu saudaraku tidak bisa tidak. Kita tidak bisa lagi untuk mengexcuse diri kita. Tidak lagi bisa kita meninabobokan diri kita. Hidup kita tidak boleh disiplin. Kita harus mendisiplinkan rohani kita, mendikte rohani kita, maka kita pasti bisa hidup dalam kekudusan. Sebab jika kita tinggal di dunia ini dan kita membiarkan saja terjadi, ada orang yang berkata, ya sudahlah mengalir saja, kita ikuti saja dunia ini. Saya mau berkata saudaraku, sudah pasti dia hidup dalam kenajisan. Dia hidup dalam dosa. Semakin sukar bagi kita saudaraku, orang-orang yang hidup zaman ini untuk hidup di dalam kekudusan. Jika kita tidak mengambil sebuah komitmen, tidak mengambil sebuah keputusan untuk hidup dalam kebenaran. Amin. Bisa dipahami saudaraku tentang perkara ini? Ini hal yang pertama saudaraku. Saudaraku, yuk jangan kita abaikan. Kalau hari-hari ini kau menyadari betul bagaimana keadaan bait suci dalam kehidupanmu. Apakah itu hanya berupa puing-puing tumpukan, reruntuhan. Segera ambil keputusan, ambil komitmen saudaraku. Untuk engkau membangun kembali bait suci itu. Karena dengar baik-baik saudaraku, kekudusan itu nggak bisa ditransfer. Anda masuk sorga itu nggak bisa karena rombongan keluarga kita orang Kristen lalu kita masuk sorga. Nggak bisa saudaraku. Karena semuanya adalah rekan-rekan kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi kita juga hidup takut akan Tuhan dan kita hidup masuk sorga. Nggak bisa saudaraku. Itu semuanya berpulang lagi kepada keputusan pribadi lepas pribadi. Kitalah yang memilih untuk hidup takut akan Tuhan dan memilih untuk hidup dalam kebenaran. Sebaliknya saudaraku, tanpa kita menginginkan hidup dalam dosa, kalau saudara bergaul dengan orang-orang dunia ini, secara otomatis karena kita ada di dalam dosa, kita dalam dunia ini, itu akan menggiring kita hidup dalam kenajisan.
Saya jadi masih ingat saudaraku, pembina saya ngomong begini. Dunia ini seperti dapur arang, saudaraku. Saudara pernah masuk gak ke tempat orang-orang bikin arang? Waktu saudara masuk ke tempat orang bikin arang, saudaraku, saudara walaupun gak nyentuh apa-apa, gak megang apa-apa, waktu saudara keluar dari tempat itu, di baju saudara penuh dengan debu arang. Penuh dengan percikan-percikan hitam, debu-debu arang itu nempel. Saya mau berkata hal yang sama, saudaraku, hari ini. Kenajisan itu seperti itu. Di tengah-tengah dunia ini, walaupun kita nggak berbuat apa-apa, karena memang pengaruh dunia akan membuat kita hidup di dalam kenajisan. Karena itu tidak bisa tidak, saudaraku. Hari ini saya mau mengingatkan saudara untuk mengambil keputusan, untuk mengambil sebuah tekad yang baru. Aku mau meletakkan pembangunan bait suci dalam kehidupanku. Aku mau hidup kudus, aku mau hidup benar seperti apa yang Tuhan mau. Amin. Yang kedua, saudaraku. Yuk, coba kita lihat, saudaraku. Selanjutnya, ayat 16, saudaraku. Perikopnya pembangunan bait suci mendatangkan berkat. Perhatikan ayat 16. Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Sebelum ditaruh batu demi batu untuk pembangunan bait suci. Bagaimana keadaanmu? Ketika orang pergi melihat satu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang. Hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takaran. Hanya ada 20. Firman Tuhan berkata ayat 18. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikian firman Tuhan. Hal yang kedua, saudaraku, yang saya jumpai dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika kita abai, kita tetap mengeraskan hati, kita tetap mengekskuse diri kita untuk tidak meletakkan pembangunan batu pertama dalam pembangunan bait suci hidup kita. Firman Tuhan bilang apa, saudaraku? Apa yang engkau hasilkan, seharusnya engkau menghasilkan. Ayat yang ke-17 dikatakan, orang pergi untuk melihat timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, tapi hasilnya hanya 10. Orang yang pergi ke tempat pemerasan anggur yang seharusnya mencedok 50 takar, hanya 20. Artinya apa, saudaraku? Inilah yang disebut dengan pundi-pundi yang berlubang. Saya mau berkata ya, hari ini dengar baik-baik. Tidak semua kehidupan susah, pergumulan, proses hidup, itu adalah hukuman dari Tuhan. Tidak ya. Jadi jangan salah persepsi nih, saudaraku ya. Jangan saudara berkata, wah kalau begitu saya sedang dihukum Allah. No, enggak juga, belum tentu juga. Tapi ini coba koreksi kepada diri kita sendiri. Adakah kita dapati hidup kita ini sebagai bangunan bait suci yang kokoh berdiri? Atau kita temukan hidup kita sudah porak-poranda, baik suci yang sudah menjadi reruntuhan. Kalau itu benar adanya, perhatikan saudaraku. Kalau hari ini kehidupanmu susah, kehidupanmu sulit, kehidupanmu berantakan, seperti pundi-pundi yang berlobang, yang tadi dikatakan seharusnya bawa pulang 50, tapi dapatnya cuma 20. Ini bayangin saudaraku, nggak sampai 50%. Harusnya kita dapatkan satu penghasilan yang besar sedemikian, tetapi seperti pundi-pundi yang berlobang, tiba-tiba anak sakit, istri kecelakaan, apalagi anjing di rumah sakit juga, kucing. Seperti apa yang kita dapat itu sepertinya nggak bisa utuh gitu. Ada saja yang bocor. Katanya dimakan hantu gitu ya. Ini hati-hati saudaraku. Sekali lagi ya, saya mau katakan tidak semua proses hidup itu adalah hukuman Tuhan. Tapi dengar, ada juga
proses hidup, permasalahan, kesukaran hidup itu terjadi memang karena Tuhan sedang mendidik. Tuhan sedang menghajar. Firman Tuhan pada ayat selanjutnya dikatakan, aku telah memukul kamu. Ini saudaraku, kata memukul, ya, ini jelas. Berarti Tuhan hajar. Tuhan didik, Tuhan disiplin. Makanya saya katakan saya adalah hamba Tuhan yang tidak setuju, saudaraku. Mendidik anak tidak boleh dipukul gitu ya. Kenapa? Wong Alkitab aja ngajarin, Tuhan juga didik kita dengan cara dipukul kok. Firman Tuhan bilang, orang tua yang mengasihi anaknya dia akan menggunakan tongkat untuk mendidik anaknya. Firman Tuhan juga mengajar kepada kita, dia memukul kita ketika kita hidup di dalam pelanggaran. Dan ketika kita abai tentang hal itu, saudaraku, bayangin saudaraku, firman Tuhan bilang, aku memukul kamu dengan hama, penyakit gandum, segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Kalau kebun gandum, saudaraku, dihujanin dengan hujan batu, ya hancur semua. Artinya apa, saudaraku? Tuhan seringkali mendisiplin kita, mendidik kita, menghajar hidup kita, supaya kita berbalik, menyadari akan kesalahan kita. Kalau hari-hari ini, saudaraku, engkau seperti berjalan di padang gurun. Terus berputar. Sekian lama engkau sepertinya gak pernah bisa keluar dari padang gurun itu. Yuk, hari ini Tuhan ingatkan kita. Coba kita introspeksi diri kita. Adakah jangan-jangan memang kita kedapatan bahwa bait suci, yaitu hidup kerohanian kita, sudah menjadi sebuah reruntuhan. Dan tidak pernah ada niat, ada keengganan, kemalasan, excuse untuk kita membangun kembali kehidupan rohani kita yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Makanya tidak aneh, saudaraku, Tuhan mendisiplin orang-orang yang demikian. Mengabaikan kebenaran mendatangkan penghukuman. Oleh karena hari ini, saudaraku, kita mau belajar untuk kita memperhatikan kehidupan rohani kita. Bangun kembali, letakkan batu dasar pembangunan itu kembali dalam kehidupan rohani kita. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Yuk kita lihat ayat selanjutnya. Ayat 19. Ketika kita mau melakukan seperti apa yang Tuhan mau, kita kembali membangun bait suci, kehidupan rohani kita dengan meletakkan dasar fondasinya saja. Perhatikan ayat 19. Perhatikanlah mulai dari hari ini. Oh, ini seperti sebuah tantangan gitu ya. Lihat nih apa yang bakal terjadi, begitu kira-kira begitu ya. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan. Perhatikanlah. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Ada nggak benih yang masih tersimpan dalam lumbung? Dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima, pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Saudaraku, dengar baik-baik. Waktu kita mau benar-benar dengan kesungguhan hati, kita mau meletakkan dasar pembangunan kehidupan rohani kita, bait suci Allah itu dalam hidup kita. Firman Tuhan tantang kepada kita, memberikan sebuah jaminan buat hidup kita. Masih ada nggak benih yang tersimpan, yang tidak tertanam, yang tidak jadi pohon, yang tidak menghasilkan buah? Firman Tuhan berkata, mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Amin. Bahkan saudaraku, kalau saudara pelajari, saudaraku ya, di dalam tafsirannya, saudaraku ya, ini kan ditulis berulang-ulang kali kan. Hari ke-24 bulan ke-9. Ini bukan 24 September, bukan ya. Tapi hari ke-24 bulan ke-9 menurut penanggalan orang Yahudi. Dan menurut penanggalan orang Yahudi, tanggal 24 bulan ke-9 itu hari jelek.
Kalau kata orang kalau mulai usaha jangan dimulai pada saat hari itu. Orang mau menikahkan anak jangan cari tanggal itu. Itu hari jelek. Tapi perhatikan janji firman Tuhan, saudaraku. Mulai dari tanggal 24 bulan yang ke-9, sekalipun orang mengatakan itu hari jelek, sekalipun dunia mengatakan itu sesuatu yang tidak mungkin, Tuhan memberi sebuah garansi pada bagian terakhir. Mulai dari hari ini aku memberi berkat. Artinya apa, saudaraku? Sekalipun di tengah-tengah dunia hari-hari ini masa pandemi, dunia berkata bahwa ini rasanya nggak mungkin untuk kita memulai sesuatu untuk bisa menghasilkan hasil yang baik. Rasanya di tengah-tengah masa pandemi seperti ini kita nggak mungkin bisa menikmati hasil yang baik. Tapi benar, baik-baik, saudara, dengar baik-baik. Ketika saudara dan saya mau memperhatikan pembangunan bait suci di dalam hidup kita, maka Tuhan sendiri yang memberi sebuah jaminan. Mulai dari hari ini aku memberi berkat. Amin. Karena itu saudaraku, hari ini firman Tuhan kembali mau mengingatkan kita. Jangan biarkan bait suci, yaitu kehidupan rohanimu, menjadi reruntuhan di dalam hidup kita. Orang-orang Israel setelah sekian puluh tahun, mereka kembali ke Yerusalem. Mereka abai. Mereka menganggap bahwa itu sesuatu yang dapat dipermaklumkan. Mereka mengexcuse diri mereka, memaklumi diri kekurangan mereka, kesalahan mereka. Sampai akhirnya teguran Allah datang melalui Nabi Hagai. Sekali lagi saudaraku, hari ini dengar baik-baik. Yang jadi titik persoalannya adalah kenajisan. Dapat menggagalkan rencana Allah, rancangan Allah yang besar dalam hidup kita. Karena itu kita perlu ingat baik-baik saudaraku. Ya, bagaimana kita bisa menjaga kehidupan kita untuk tetap hidup dalam kekudusan. Karena kekudusan itu bicara tentang komitmen. Kekudusan berbicara mengenai keputusan hidupmu. Kekudusan adalah tindakan untuk engkau melakukan apa yang benar, kata firman Tuhan. Kalau engkau berkata, kita ikuti saja mengalirnya dunia, engkau pasti hidup dalam kenajisan. Karena kenajisan itu menular. Dan semua apa yang ada di sekitar kita hari-hari ini, termasuk orang-orang di sekitar kita, sosial media, gadget kita, pengaruh-pengaruh yang di sekitar kita, semua membawa kenajisan buat kita. Karena itu saudaraku, tidak bisa tidak ambil sebuah komitmen untuk kita hidup dalam kebenaran. Dan yang kedua saudaraku, jangan abaikan tentang pembangunan bait suci, yaitu hidup kita. Kenapa? Karena itu mendatangkan hukuman. Ada begitu banyak orang yang abai tentang perkara ini, menganggap sepele tentang perkara ini. Dan tidak jarang saudaraku, mereka terus berputar-putar di padang gurun yang tidak menemukan tanah perjanjian mereka. Hari ini biar menjadi satu ingat-ingatan buat kita. Ada janji yang besar. Ketika kita mau memulainya, baru meletakkan dasarnya saja dalam sebuah komitmen kita untuk kembali membangun bait suci kehidupan rohani kita. Tuhan berjanji, mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Sekalipun itu tanggal 24 bulan yang ke-9. Menurut prediksi dunia, menurut perkataan dunia, sesuatu yang tidak mendatangkan berkat, sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek. Hidup kita bukan hanya ditentukan apa kata dunia. Hidup kita bukan hanya ditentukan oleh situasi dan kondisi. Tapi hidup kita ditentukan oleh setiap perkataan firman Tuhan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Tuhan Yesus memberkati kita, biar kita boleh menjadi pribadi yang semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita datang sama Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk terima perjamuan kudus pagi hari ini. Katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Haleluya. Tuhan, ku
menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Katakan, semua ku berikan padamu, semua ku berikan padamu. Oh, kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kebenaran firman-Mu sudah diperdengarkan bagi kami, supaya kami tidak menjadi seperti orang-orang Israel yang telah kembali ke Yerusalem. Satu kesempatan untuk membangun kembali bait suci, namun mereka abai. Mereka mengexcuse diri mereka. Mereka memaklumi dan memaafkan kesalahan mereka, sehingga sekian puluh tahun bait suci tidak pernah kunjung terbangun. Hari ini firman Tuhan ingatkan kami bahwa yang pertama, kekudusan tidak dapat ditransfer. Kekudusan tidak dapat tersalin begitu saja. Kekudusan adalah sebuah keputusan dalam hidup kami. Komitmen untuk mengusahakan untuk hidup di dalam ketetapan firman Tuhan. Bahkan sebaliknya, kenajisan begitu mudah sekali menular dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah dunia yang jahat ini, mudah sekali dunia mempengaruhi hidup kami. Oleh karena itu, kami harus mengambil sebuah keputusan, komitmen untuk kami kembali membangun kehidupan rohani kami, membangun bait suci yang kudus dalam hidup kami. Bahkan yang kedua, peringatan firman Tuhan mengatakan jika kami abai, maka tidak juga segan-segan Tuhan menghukum kami. Penghukuman Tuhan tentunya bukan untuk menghancurkan kami, untuk mengingatkan kami supaya kami bertobat dan kembali kepada Allah. Oleh karena itu, biarlah hari ini Tuhan, dari pengajaran firman Tuhan ini kami menyadari, ketika kami mau kembali, satu komitmen, kesadaran untuk menanam kembali, menaruh kembali batu dalam pembangunan bait suci, maka janji firman Tuhan, mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Terima kasih Tuhan, kami percaya kebenaran firman-Mu dimeteraikan dalam hidup kami, dan kami mau memperhatikan kehidupan rohani kami. Kami mau memperhatikan, adakah kedapatan bangunan bait suci dalam hidup kami berdiri kokoh, teguh seperti apa yang Tuhan inginkan, atau adalah sebuah reruntuhan yang kami abaikan begitu saja. Mari Roh Kudus tolong kami untuk kami berjalan dalam kehendak firman-Mu, dan biarlah firman-Mu yang membawa kami kepada kemenangan, menjadi pribadi-pribadi yang semakin indah di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Katakan, Tuhan, ku menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Saya memanggil pelayan perjamuan kudus. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di hadapan kami roti dan anggur,
lambang dari tubuh darah Kristus yang sudah terpecah-pecah dan termeterai dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau terima berkat perjamuan kudus ini mengalir dalam hidup kami. Kami mau terima anugerah Allah. Kami mau terima kasih karunia Tuhan yang mengingatkan kami betapa besarnya pengorbanan Tuhan Yesus buat kami. Oleh karena itu anugerah Allah tercurah bagi kami melalui perjamuan kudus ini. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk perjamuan kudus ini. Amin. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Adakah saudara yang belum menerima roti dan anggur untuk kita perjamuan pagi hari ini? Baik, kalau semua sudah menerimanya, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Persiapkan roti di tangan kanan kita. Pegang roti di tangan kanan kita. Roti ini adalah lambang dari tubuh Tuhan yang sudah terpecah-pecah. Dan firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya engkau sudah disembuhkan. Hari ini pegang janji firman Tuhan dan percaya apa yang menjadi sakit penyakitmu, apa yang menjadi kelemahan tubuhmu, Tuhan Yesus sudah menyembuhkan engkau. Amin. Karena itu dengar apa kata firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Apakah saudara percayakan hal ini? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara boleh persiapkan anggur di tangan kanan saudara. Anggur ini adalah lambang dari darah Kristus Yesus yang sudah tercurah di atas kayu salib. Dan firman Tuhan berkata, dosamu sudah diampuni. Karena itu dengar apa kata firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Apakah saudara percayakan hal ini?
Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan, aku bersyukur. Kami mengucap syukur buat kesempatan pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Kami bersekutu melalui tubuh dan darah Kristus, melalui perjamuan kudus ini. Kami percaya setiap kami dipulihkan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Amin. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Amin. Yang berbeban berat Tuhan sudah beri kami kekuatan baru, kecakapan untuk menanggung segala sesuatu, dan ada jalan keluar yang terbaik. Kami percaya Tuhan Yesus setia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami terima berkat firman-Mu. Kami terima berkat perjamuan kudus pagi hari ini. Haleluya. Semoga kita yang percaya katakan Amin. amin. Mari silakan duduk saudaraku. Sebentar cawan-cawan bekas anggur akan dikumpulkan, jangan dibuang sembarangan ya. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Gembala dalam segala aspek kehidupannya. Sebentar kita akan menyaksikan warta. Saya persilahkan. Buat tak perlu kemuliaan.
Oke, kita akan memberikan persembahan sekaligus perpuluhan. Untuk amplopnya berwarna kuning dan juga berwarna biru. Oke, juga sudah. Kita mau tutup, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan di dalam kehidupan kami yang luar biasa. Sebentar kami ingin bawa persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Kau pakai persembahan ini memperluas kerja-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelah kanan saya, lanjut sebelah kiri. Tetap menjaga jarak dan tetap memakai masker. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu. Saya persilakan kepada Bapak Gembala. Kita berdiri bersama-sama, kita akhiri ibadah kita saat pagi hari ini. Tundukkan kepala kita berseru dalam doa. Di akhir acara ibadah kami saat pagi hari ini, Tuhan, kami juga datang dengan membawa persembahan persepuluhan kami, juga persembahan tatangan kami. Kami percaya seperti janji kebenaran firman-Mu, maka Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-berkat-Mu sampai berkelimpahan dalam hidup kami. Inilah bukti kasih kami, Tuhan, ketaatan kami kepada firman Tuhan. Kami menyadari betul bahwa hidup kami adalah miliknya Tuhan. Seluruh apa yang menjadi kepunyaan kami adalah miliknya Tuhan. Karena itu kami mau, Tuhan, membawa 10 bagiannya ke dalam rumah perbenaran Tuhan, supaya di rumah Tuhan tersedia roti, makanan, dan kami boleh menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, mari Kau memberkati pelayan pekerjaan Tuhan di GBI Katarizo ini. Biar semakin hari ada semakin banyak jiwa yang dimenangkan buat Tuhan. Ada semakin banyak pribadi-pribadi yang tumbuh dewasa menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Kami percaya, Tuhan, Engkau yang memberkati pelayan pekerjaan Tuhan di tempat ini, baik dalam ibadah-ibadah komisi-komisi yang mulai bulan Juni ini kembali dilakukan secara onsite. Tuhan Yesus memberkati. Kami berdoa secara khusus juga buat umat-Mu yang Tuhan sudah tambahkan usia dalam minggu ini. Buat Ibu Mawar Chandra, buat Ibu Endai, buat Saudara Daniel Kurniawan, Ibu Sansan, Ibu Sri Yuni, Bapak Salihin. Kami percaya anugerah Allah, berkat Allah mengalir dalam hidup mereka.
biar senantiasa baik keadaan mereka dan sehat keadaan mereka. Segala kerinduan, harapan, cita-cita mereka, Allah sumber kehidupan melimpahkan berkat dalam hidup mereka. Kami berdoa biar mereka tambah usia, boleh tambah cinta Tuhan, tambah hidup berkenan di dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan menyerahkan juga bangsa negara kami Indonesia. Kami berdoa umat-Mu bersatu hati, berdoa buat Indonesia, biar kasih Tuhan tercurah buat bangsa kami. Kami berdoa buat pemerintahan kami, biar roh takut akan Tuhan ada pada mereka, baik pemerintahan di pusat maupun pemerintahan di daerah, baik khususnya untuk pemerintahan daerah Banten Kota Tangerang ini. Tuhan berkati supaya mereka bekerja sungguh-sungguh untuk kesejahteraan dan kemajuan bangsa ini. Kami berdoa Tuhan, mari Tuhan tolong penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia supaya benar-benar dapat terkendali. Tuhan berkati proses vaksinasi yang saat ini terus berjalan supaya semuanya boleh lancar dan semuanya dapat berjalan dengan baik dalam pertolongan kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bahkan kami berdoa buat setiap keluarga-keluarga, anak-anak-Mu, jemaat-Mu, umat-Mu Tuhan. Biar menjadi satu keluarga yang berbahagia, rumah tangga yang penuh damai sejahtera. Karena anggur yang manis itu selalu tercurah dalam rumah tangga anak-anak-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, pelayanan, studi pendidikan kami. Bahkan kami yang sedang membutuhkan pekerjaan baru, kami yang sedang mau memulai usaha yang baru, Tuhan memberkati kami. Apa yang kami perbuat, apa yang kami kerjakan di bawah kebenaran firman Tuhan, Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Karena itu saudaraku, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang besar yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Semua kita yang percaya diberkati, katakan amin. Bless the Lord, my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.